Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran pada pertemuan minggu lalu. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi pada link Google Form yang sudah Ibu kirimkan. Kemudian juga Ibu akan mengirimkan link video YouTube yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nanti setelah kalian melihat dan memahami video tersebut, kita akan berdiskusi melalui grup WhatsApp. Nah, selamat belajar dan good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalian untuk mengisi presensi melalui Google Form yang Bu Guru kirim linknya di grup WhatsApp. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru ingin bertanya terlebih dahulu. Masih ingatkan kalian apa materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Ya, kita belajar tentang apa? Kita sudah belajar tentang bab perkembangan Islam di Indonesia. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang situasi dan kondisi wilayah Indonesia sebelum kedatangan Islam serta jalur masuknya Islam ke Indonesia. Masih ingatkan kalian situasi apa aja yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu? Ya, ada situasi geografis, keyakinan, perekonomian, politik, serta kesenian dan sastra yang kita lihat sebelum kedatangan Islam, gimana situasi tersebut berkembang di Indonesia. Kita juga sudah membahas apa? Tadi Bu Guru sebutkan, ya, jalur masuknya Islam ke Indonesia ada melalui teori apa aja? Masih ingat kan kalian? Ya, ada teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada bab tersebut. Nah, sebelum memulai, Bu Guru ingin bertanya terlebih dahulu. Bagaimanakah Islam bisa masuk ke Indonesia? Bagaimana? Ada yang tahu? Terus kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Islam disebarkan, bagaimana penyebaran Islam di wilayah Indonesia? Apakah disebarkan secara damai atau dengan kekerasan? Apakah Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Kenapa kok mudah diterima? Nah, coba kalian pikirkan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Guru ini sejenak. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan yang Bu Guru ajukan tersebut akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, kita pada pertemuan kali ini itu kita akan membahas pada bagian apa? Strategi dakwah yang dilakukan oleh para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia serta bagaimana fase penyebaran Islam di Indonesianya. Dibagi menjadi berapa fase? Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu strategi dakwahnya. Ada yang tahu berapa strategi dakwah yang dilakukan oleh para ulama di Indonesia? Ada berapa? Ya, ada 6. Apa aja? Ada melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, kemudian tasawuf, dan
kesenian. Oke, langsung saja kita akan membahas satu persatu dari strategi tersebut. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu strategi dakwah melalui jalur perdagangan. Nah, kita ketahui bahwa perdagangan ini merupakan salah satu media dalam menyebarkan Islam pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Pada waktu itu, bangsa Indonesia kedatangan oleh para pedagang muslim dari mana? Dari Gujarat, India, dan Persia. Nah, para pedagang tersebut melakukan perdagangan hingga sampai ke wilayah Indonesia melalui wilayah pesisir. Nah, kan kita ketahui nih bahwa Islam itu masuk ke wilayah Indonesia melalui wilayah pesisir. Nah, dari kegiatan perdagangan ini banyak pedagang muslim dari luar negeri yang tidak langsung pulang ke wilayah asalnya dan menetap ke Indonesia. Nah, karena sering terjadinya interaksi antara para pedagang tersebut dengan masyarakat lokal yang ada di pesisir, maka inilah kesempatan bagi para pedagang untuk menyebarkan ajaran Islam yang dibawa mereka, sehingga pada waktu itu banyak juga orang-orang lokal Indonesia yang memeluk agama Islam. Nah, kemudian jalur yang kedua yaitu melalui perkawinan. Nah, lanjutannya nih, karena terjadinya interaksi tadi kan di jalur perdagangan, kemudian ada juga yang sampai memutuskan untuk menikah. Nah, diantaranya itu adalah pernikahan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Kemudian ada juga perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kaugaten. Perkawinan antara Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang beragama Islam. Nah, kemudian melahirkan siapa? Raden Fatah yang kelak akan menjadi raja dari kerajaan Demak. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu melalui politik. Nah, melalui politik ini kita dapat melihat kejadiannya di daerah Maluku dan Sulawesi, yaitu di mana ketika ada seorang raja yang memutuskan untuk masuk Islam, maka para rakyatnya yang sangat patuh dan setia pada pemimpin rajanya juga mengikuti untuk memutuskan masuk ke dalam agama Islam. Ada juga dari peristiwa penaklukan. Nah, contohnya itu kerajaan Islam ini menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam yang kecil-kecil, sehingga kemudian dari peristiwa penaklukan ini akan menjadikan kerajaan yang non-Muslim ini menjadi masuk Islam. Kemudian peristiwa atau strategi jalur yang keempat yaitu melalui pendidikan. Nah, pendidikan ini dapat kita lihat dari pendidikan yang dilakukan oleh para wali songo yang mendirikan pesantren-pesantren di wilayah Indonesia. Nah, salah satu pesantren contohnya yaitu pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel dan pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri. Nah, jalur strategi Islam yang kelima yaitu melalui kesenian. Nah, kesenian ini dapat kita lihat melalui pertunjukan seni gamelan dan wayang, contohnya yang dilakukan atau dapat kita temukan di wilayah Cirebon, Jakarta, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh siapa? Oleh para wali songo. Nah, jalur yang terakhir yaitu melalui tasawuf. Nah, para sufi itu biasanya memadukan ajaran tasawuf dengan ajaran atau adat istiadat masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga ajaran tasawuf ini mudah diterima, dan para tasawuf itu biasanya kan identik dengan kesederhanaannya, sehingga para tasawuf ini, para sufi ini dapat memahami masyarakat melalui kesederhanaannya. Nah, dari strategi masuknya Islam yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, kita akan mengetahui alasan mengapa Islam dapat
berkembang pesat di Indonesia? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena Islam disebarkan secara damai, tanpa kekerasan dan tanpa paksaan. Kemudian yang kedua, Islam itu di dalamnya tidak ada diskriminasi. Jadi semua orang yang beragama Islam itu sama. Yang membedakan itu yaitu tingkat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga Islam itu mengajarkan kita untuk berzakat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan di dalam masyarakat Indonesia. Oke, alhamdulillah kita sudah belajar tentang strategi dakwah. Nah, selanjutnya dapat dilihat di PPT bahwa kita akan belajar tentang fase penyebaran Islam di Indonesia. Nah, dalam mempelajari materi ini lebih mendalam, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 mendapatkan materi tentang fase kehadiran pedagang muslim. Kelompok kedua mendapat materi tentang fase terbentuknya kerajaan Islam. Sedang kelompok ketiga mendapatkan materi tentang fase pelembagaan Islam. Nah, kalian dapat berdiskusi dengan teman kelompok dengan cara melalui video call atau melalui chat WhatsApp. Kalian Ibu minta untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang tema yang sudah Ibu bagi tadi. Nah, untuk pembagian kelompoknya sesuai urut dengan nomor absen. Kemudian jika sudah selesai dengan mencari informasi dan berdiskusi, kalian akan Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya melalui voice note ya, nanti dikirim ke grup WhatsApp. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan berdiskusi di grup WhatsApp. Nah, cukup sekian video pembelajaran dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan materi tentang tahap kehadiran pedagang muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Dikemukakan oleh Syekh Syamsuddin. Ia menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Kamboja dan Vietnam sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yakni sekitar abad ke-7 Masehi. Terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat sehingga mereka memeluk agama Islam. Kemudian adanya makam Fatimah binti Maimun di Laeran, Gresik dengan angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zunita, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang tahap terbentuknya kerajaan Islam 13-16 Masehi. Ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam, ditemukannya makam Malik al-Saleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara dengan angka tahun 696 Hijriah atau 1290 Masehi merupakan bukti yang jelas adanya kerajaan Islam di Pasai. Pada akhir abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri kerajaan Malaka di Semenanjung, Malaysia. Akhir abad ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16 Masehi, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten telah menunjukkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Kemudian pada abad ke-16 Masehi, kegiatan itu muncul sebagai kekuatan politik dengan adanya kerajaan Demak sebagai penguasa Islam pertama di Jawa yang berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Para wali dengan bantuan kerajaan Islam di Jawa dapat mengembangkan Islam ke seluruh daerah-daerah penting di Jawa, bahkan di luar Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nuria, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang tahap pelembagaan Islam. Pada fase ini, para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Gili, Gresik. Islam juga tersebar ke Sulawesi ketika raja pertama, Raja Talo, yang menjadi mangku bumi di kerajaan Goa yang bernama Satu Malingkaing Daeng Njonri Karaing Katangka masuk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Kemudian ia bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Kemudian Islam tersebar ke Lombok dan Sumbawa melalui 2 tahap. Pertama dari Jawa yang dilakukan oleh Sunan Prapen sekitar akhir abad ke-17 Masehi dari Goa. Di Kalimantan, Banjarmasin merupakan daerah yang pertama kali masuk Islam. Dalam Hikayat Banjar dinyatakan bahwa Banjar diislamkan oleh Kerajaan Demak di Jawa sekitar tahun 1550. Kedua, di Kalimantan Timur, daerah Kutai merupakan daerah yang pertama kali mendapat pengaruh Islam dari Datuk Ri Bandang beserta temannya Tan Tunggang Parangan yang mengislamkan Raja Mahkota dari Kutai sekitar tahun 1575. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah pinter semuanya ya. Guru di sini akan memberikan tambahan sedikit. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang perkembangan Islam di Indonesia, kita dapat mengambil hikmah di antaranya, yaitu dalam mengajarkan Islam harusnya kita itu menggunakan cara-cara yang ramah dan bijaksana, bukan justru mengajak kepada kebencian. Kemudian kita itu juga harus meladani kesuksesan para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, kita dituntut untuk selalu berperilaku uswah hasanah, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang dapat kita ambil. Nah, untuk selanjutnya, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Guru tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, apabila banyak salah Ibu mohon maaf. Selalu bersyukur dan semangat menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.